Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada saat sore yang indah ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Kita bersyukur karena Tuhan bahwa Tuhan Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan Yesus Kau sungguh. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu Tuhan, datang di tempat ini Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa hati kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami rindu lawatan-Mu, kami rindu Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau yang bekerja atas kami Tuhan. Engkau urapi kami semua. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, dan kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita menang. Amin. Amin. Kita layak untuk memuji Tuhan. Gloria. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dahsyat, amin. Kita layak meninggikan Dia karena Dia Allah yang menebus kita, Allah yang mengasihi kita dengan segenap hatinya. Terima kasih Tuhan. Give me your glory, give me your honor, give me your praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all you. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor,
Puji Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Amin. Allah kita tak tertandingi, amin. Amin. Kita layak puji Dia. Kita nyanyikan lagu tak ternagi. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang hebat, amin. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Oh, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Dia tak tertandingi, tak ada Allah yang seperti Dia. Karena itu kita layak memuji meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan buat keajaiban yang Kau berikan kepada kami. Kau sungguh dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang tak tertandingi. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita memiliki Allah yang hebat, amin.
bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita sudah memuji dan meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, agar hidup kami ini menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga lulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu,
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, tiba saatnya untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang ditabur boleh menguatkan setiap kami yang ada di tempat ini. Dan firman-Mu Tuhan, sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat sore, selamat datang di GPDI Jajak Banyuwangi, dan saya tamu di sini sebenarnya. Terima kasih sekali untuk waktu yang diberikan oleh keluarga Pendeta Sugiono yang mengizinkan kami, saya dan kedua orang tua saya untuk hadir di tempat ini. Dan sebenarnya saya juga harus berterima kasih kepada ayah saya yang memberi izin untuk saya melayani di hari ini di hadapan jemaat GPDI Jajak. Ini pertama kalinya saya ada di tempat ini, jadi sungguh sukacita, salam kenal meskipun Anda tidak bisa melihat muka saya, tapi mata saya menyiratkan kerinduan saya untuk mengenal Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita bisa berkenalan di media sosial, meskipun saya nggak punya media sosial. Tapi saya punya satu alat media di internet. Kalau saudara punya koneksi internet, Anda bisa ketikkan www.jeffminandar.com. Ya, ayah saya namanya Pendeta JS Minandar, anaknya Jeff Minandar. Jadi kalau Anda punya internet, saya nggak tahu budaya di gereja ini apakah handphone diharamkan di gedung utama. Kalau memang diharamkan, saudara boleh buka nanti. Tetapi kalau memang saudara bisa mengakses internet dan saudara ketikkan jeffminandar.com, saudara bisa lihat di situ catatan khotbah kita yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Di situ juga ada muka saya tanpa masker, jadi mungkin Anda bisa mengenal saya di situ. Karena sudah beberapa tahun terakhir saya matikan semua media sosial saya berharap itu tidak menjadi distraksi buat saya, dan it works. Ya, untuk beberapa orang tangannya suka sekali melihat notifikasi, saya sudah bebas dari hal itu. Bapak Ibu Saudara, nama saya Jeff Minandar dan saya melayani di GPDI Mahanaim Tegal. Jadi in a sense, ayah dan ibu saya adalah bos saya, pimpinan saya di sana, karena saya melayani sebagai staff. Jadi dikatakan, oh Jeff sudah pendeta ya? Belum, saya belum pendeta, baru pembantu saja. Ya, jadi kalau di GPDI ada prosedur untuk menjadi pendeta, jadi tidak semudah itu Ferguso, gitu kan katanya orang-orang. Jadi tidak mudah untuk jadi pendeta, dan saya belum menjadi pendeta, dan saya tidak merasa saya adalah pendeta. Jadi suatu kehormatan besar kalau saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara, dan semoga saya cukup kredibel ya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, kita akan buka Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di tangan atau handphone dengan aplikasi Alkitab, atau kalau Anda tidak punya apa-apa pun, saudara bisa lihat ke multimedia. Siapa tahu multimedia bisa keluarkan Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dan ke-26. Saya rasa ini mudah sekali dicari karena siapapun Anda, Kejadian adalah kitab pertama di dalam Alkitab. Ya, ada beberapa petobat baru di GPDI Mahanaim Tegal, mereka kesulitan untuk membuka
Alkitab karena itu baru pertama kali mereka lihat. Jadi walaupun Anda masih baru, Anda bisa buka di lembar pertama dari Alkitab. Kejadian 1 ayat yang ketiga, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Berfirmanlah Allah, ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ini kemudian diulangi beberapa kali dalam proses penciptaan, dan kemudian sampai di ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sedang masuk ke dalam satu pembahasan mengenai judul yang sangat sederhana tetapi sangat kuat sebenarnya berbicara di dalam hidup setiap kita. Saya akan berbicara tentang alasan. Oke. Alasan. Saudara bisa lihat kiri kanannya, saya tahu Anda dalam social distancing, tetapi saudara bisa lihat ke mata saudara Anda di sebelah kiri kanan Anda, ya. Dan apakah saudara tahu alasan mengapa Bapak, Ibu, Saudara yang ada di sebelah kanan kiri Anda itu hadir di tempat ini? Ada yang bisa tahu mungkin ya? Yang sebelah kiri ini kelihatannya lagi cari jodoh ini, gitu. Yang sebelah kanan saya kelihatannya lagi cari Tuhan. Ada jokes yang pernah dikatakan seseorang, ada orang yang mabuk, kemudian dia berjalan di tepi sungai sampai ketemu dengan satu rombongan Kristen yang sedang mengadakan baptisan air. Saya nggak tahu prosesi baptisan air di tempat ini, tetapi di beberapa tempat itu dilakukan di sungai atau di tepi laut. Anda bisa lakukan itu di kolam, dimanapun. Ya, orang mabuk ini ketemu dengan rombongan orang Kristen ini, dan karena dia mabuk, dia nggak mengerti orientasinya seperti apa, dia mendekat saja ketika orang sedang antri untuk kemudian dicelupkan di dalam air. Ya. Kemudian setelah giliran dia datang, pendeta itu memeluk orang mabuk ini tanpa mengetahui bahwa orang ini sebenarnya tidak sedang dalam rencana untuk dibaptis. Dicelupkan ke dalam air, orang mabuk ini, wah ini apa-apaan nih? Kenapa saya dicelupin? Namanya orang mabuk. Saya nggak tahu, saya berharap Anda tidak punya pengalaman ini, tetapi kalau Anda punya pengalaman ini Anda pasti tahu lah. Ya, ketika saudara mabuk, saudara nggak punya pengertian apa yang sedang saudara kerjakan. Kemudian pendeta itu berkata, apakah kamu sudah menemukan Yesus anakku? Orang mabuk ini bengong menemukan Yesus. Wah, ini pendeta ini lagi panas-panasnya, dia baptis ulang. Kalau tadi hanya 10 detik, sekarang 20 detik. Ya, 20 detik di dalam air. Wah, orang mabuk ini makin marah. Apa-apaan ini? Apakah kamu sudah menemukan Yesus? Katanya. Belum. Sekali lagi dicelupkan di dalam air, dan sekali ini cukup lama sampai orang mabuk ini udah hampir kehabisan nafas. Setelah dinaikkan, pendetanya tanya terakhir kali, dia udah emosi pendetanya. Apa kamu sudah menemukan Yesus? Kemudian orang mabuk ini berkata, yakin tenggelamnya di sini. Jadi maksud saya, kadang-kadang ada orang-orang yang melakukan sesuatu without knowing the reason, tanpa mengerti apa alasan di baliknya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ada di sini alasannya apa. Ya, dan saya bukan berdiri di sini untuk menghakimi Anda. Apapun alasan Anda, saya harap itu alasan yang tepat. Apapun rekan-rekan pemusik, rekan-rekan pemuji, multimedia,
hamba-hamba Tuhan hadir di tempat ini, apapun alasan Anda, saya harap itu alasan yang tepat. Untuk segala sesuatu ada alasan yang melatar belakanginya. Allah menciptakan dunia ini karena Ia adalah Allah yang kreatif. Dia Allah yang kreatif, Dia Allah yang dinamis, Dia Allah yang maha kuasa. Dan dari apa yang kita baca, ada kata jadilah disebutkan di sana. Jadilah. Ya. Jadi di sepanjang minggu penciptaan kata ini keluar, jadilah. Dia adalah Allah yang kreatif yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Ketika Ia menciptakan manusia juga Ia menjadikan manusia supaya mereka berkuasa. Selalu ada alasan. Benda-benda penerang dijadikan untuk menerangi. Tanah dan laut dipisahkan untuk tanah itu bisa didiami. Untuk segala sesuatu ada alasannya. Dan kenapa kemudian manusia dijadikan oleh Allah untuk berkuasa? Untuk membuat sesuatu yang baik. Nah, kata diberi kuasa ini mengandung pengertian untuk mengelola ciptaan yang lain dengan cara yang sama seperti Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita itu tidak terpisahkan dari ciptaan yang lain. Ada banyak orang yang berpikir bahwa nanti kan kita masuk surga. Jadi untuk apa saya peduli dengan bumi ini? Anda buang sampah sembarangan, Anda mengotori bumi ini, Anda tidak peduli dengan keadaan bumi ini, itu pun salah. Oke? Bapak Ibu Saudara, kita akan sampai ke surga, amin? Ada yang nggak percaya dengan hal itu? Ada yang masih, ini istilah yang dikristenkan. Ya, kristenisasi itu adalah ketika sudah berkata insya Yesus. Ada yang pernah melakukan itu? Ya, buat saya di dalam kekristenan kita yakin. Saya percaya, kalau saya percaya kepada Yesus, saya punya iman kepada Yesus, saya pasti akan sampai di sana. Selama saya bertahan di dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu bisa panjang, bisa lama. Dan jangan berpikir untuk memperpendek prosesnya. Karena kesalahan itu tetap menimpa Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang berusaha mempercepat prosesnya dengan mengambil nyawanya sendiri. Saya sempat menghabiskan beberapa waktu untuk belajar di Amerika Serikat. Dan sesuatu yang menyedihkan adalah di Amerika Serikat ada seorang pendeta muda, youth pastor, energik, istrinya cantik, anaknya 3 kalau saya nggak salah, masih kecil-kecil. Tetapi dia kemudian menghadapi suatu masalah di dalam hidupnya, entah di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan keluarganya. Dan ia memutuskan untuk bunuh diri. Dan apa yang dikatakan oleh istrinya adalah, sayangku, engkau sudah tenang di sorga sana. Saya berpikir, kalau semua orang yang kemudian bunuh diri masuk ke dalam sorga, kenapa tidak sekalian ketika saudara dibaptis, saudara nggak usah diangkat aja, ya kan? Pak, ini ide, 5 menit mungkin gitu, 10 menit, masuk surga loh, langsung loh, ya kan? Kalau memang konsepnya seperti itu, maka lebih baik kita mati saja cepetan. Tetapi yang membedakan adalah orang yang bertahan melalui proses. Menjadi orang Kristen tentu saja adalah sesuatu yang menyenangkan. It's a good news. Kata Injil itu berasal dari bahasa asli yang berarti kabar baik. Itu kabar baik memang. Tetapi bukan berarti karena itu kabar baik kemudian itu mudah. Jadi orang Kristen tidak mudah.
Ya, kalau mudah maka Tuhan Yesus nggak akan berkata jalannya sempit. Gimana? Masih mau tetap jadi orang Kristen? Jalannya sempit loh. Tidak mudah loh. Jadi proses di dalamnya itu yang menentukan. Kita sama-sama mengerti, kita punya poin A di sini, kita sama-sama menuju poin B di sini. Tetapi yang menentukan adalah proses di tengah-tengahnya. Apakah Anda menemukan alasan kenapa Anda harus melewati proses itu? Alasan kenapa Anda harus ada di titik sekarang ini? Orang-orang yang tidak mengerti alasannya, maka mereka akan melakukan banyak hal yang bodoh. Dengan pengertian bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk alasan, maka kita punya dasar untuk mengerti bahwa dalam hidup ini sesuatu yang terjadi itu ada latar belakangnya, ada alasannya. Baik hal-hal yang positif maupun kejadian-kejadian yang negatif. Tentu saja tidak mudah untuk melakukannya karena kita ingin yang positif. Semuanya baik-baik saja. Tetapi hidup ini tidak semudah itu, bukan? Banyak hal yang negatif yang harus terjadi, tetapi kita mengerti ada alasan di baliknya. Kita belajar bahwa ada alasan di balik segala situasi yang kelihatannya negatif. Dan kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka mengerti alasan kenapa mereka masuk di dalam suatu situasi. Kita akan mengenal apa yang terjadi di dalam hidup Rut. Seseorang yang bukan keturunan Israel tetapi kemudian memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Satu hal yang membuat hidup Rut berubah adalah karena dia setia. Katakan ke sebelah kiri kanan Anda, setia. Setia, setia. Ya. Setia ini bukan setiap tikungan ada. Ya. Ada di sini yang setiap gereja sudah kudatangi. Dan di setiap gereja ada jejak-jejak. Ya. Kamu pernah ke gereja apa aja? Oh, gereja yang ada wanita cantiknya gitu ya, ada pria gantengnya. Atau Anda berpindah-pindah gereja karena fasilitas yang dimilikinya. Ya. Oh, gereja ini fasilitasnya lebih baik dari gereja itu. Maka saudara ikut saja karena fasilitas yang ditawarkan oleh gereja itu. Itu bukan kesetiaan. Ya, setia adalah Anda stick, Anda menempel, Anda tetap bertahan apapun kondisinya. Itu setia. Nanti beberapa hari lagi ada pernikahan. Ya, apakah ini jemaat sudah tahu? Oh, tahu sekali. Ya. Di dalam pernikahan tentu saja dibutuhkan kesetiaan. Amin. Ya dong, kalau tidak setia, apa gunanya pernikahan? Permainan? Kan ada lagu di barat sana, saya nggak tahu. Kalau Anda generasi 65 yang hidup ketika zaman PKI sudah ada di Indonesia, tentu Anda nggak tahu lagu ini. Tetapi kalau Anda generasi setidaknya lahir 90-an, 2000, Anda tahu lagu Bruno Mars yang judulnya apa? Marry You. Ya. Dan di liriknya itu berkata bahwa kelihatannya asik nih kalau kawin, gitu. Kalau diterjemahkan bebas. Gitu. Karena mereka berpikir pernikahan itu just a game, permainan saja. Tapi kalau pernikahan itu permainan, maka nggak butuh kesetiaan.
Saudara, Bapak Ibu tahu ya, segitiga yang membentuk sebuah pernikahan, ini bukan cinta segitiga, tetapi segitiga cinta. Ya, kalau cinta segitiga itu bahaya. Ya, ketika saudara menyembah gitu kan, mataku tertuju padamu, munya ke sini. Wah, salah itu. Ya. Ini bukan cinta segitiga tetapi segitiga cinta. Kenapa? Karena cinta itu terdiri dari 3 sisi. Yang pertama disebut gairah. Passion. Ya, kalau saudara nggak bergairah terhadap pasanganmu, itu bahaya juga. Mungkin nanti ayah saya akan jelaskan lebih lanjut di kesempatan berikutnya. Ada sisi yang lain yang disebut kasih, sayang, atau affection. Ya, saudara menyayangi. Kemudian ada sisi yang ketiga yang melengkapi segitiga itu yang disebut komitmen. Itu kesetiaan. Komitmen. Kalau Anda punya komitmen dan Anda punya afeksi, kasih sayang, tetapi saudara nggak punya gairah, itu namanya sahabat. Iya kan? Kecuali Anda suka dengan TTM, teman tapi megang. Ya. Tapi kalau saudara sahabat yang sejati, saudara nggak punya gairah terhadap sahabat saudara, karena dia sahabat, dia bukan pasanganmu. Kalau ada gairah, ada kasih, tetapi nggak ada komitmen, itu namanya kumpul kebo. Iya kan? Nggak ada komitmennya sih. Jadi pernikahan mesti punya ketiganya. Ketika Anda sendirian dan tidak ada suami Anda, ketika Anda sendirian dan tidak ada istri Anda setia karena you have commitment. Anda komit dengan pernikahan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, Ruth berlaku setia dan karena kesetiaan yang ia miliki, ia menjadi seorang pengubah. Ia mengerti alasan kenapa dia ada. Ada Esther, seseorang yang jadi beauty pageant. Sekarang kan lagi ada Miss Indonesia atau yang sedang bertanding di luar negeri, namanya kalau nggak salah Ayu something. Betul ya? Atau nggak tahu saudara? Anda begitu holy dan tidak membaca berita mungkin ya. Ada ya, Indonesia selalu mengirimkan utusan biasanya. Nah, Esther ini adalah peserta kontes kecantikan yang pertama yang pernah tertulis di Alkitab. Dia mendapatkan alasan kenapa kemudian dia menjadi pemenang, dan seorang pemenang kontes kecantikan yang diadakan di Benteng Susan itu kemudian menjadi ratu dari raja suatu bangsa. Menariknya, dia adalah raja yang menjajah bangsa Yahudi. Ya, bangsa di mana Esther memiliki keturunan Yahudi. Kemudian Ayub. Ayub adalah tokoh ketiga yang akan kita bahas, yang terkenal dengan cobaan-cobaan yang menimpa dia sampai ke titik dia mempertanyakan Tuhan. Tetapi kemudian ada sesuatu yang terjadi yang memproses dia dan kemudian ia sadar kenapa segala hal yang buruk, segala hal yang negatif itu terjadi. Dia mendapat berkat 2 kali ganda. Baik, kita akan mulai dari Rut. Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai 17. Rut pasal yang pertama, ayat 16 sampai ke-17. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengenal cerita-cerita di dalam firman Tuhan, Anda pasti mengerti kenapa kemudian hal ini terjadi atau hal itu terjadi
Dan biasanya kita hanya mengenal cerita itu dari luar saja, tetapi kita tidak benar-benar kemudian mengenali bahwa ada sesuatu yang terjadi yang membuat kemudian kenapa hal itu diceritakan kepada kita. Ya, di dalam Rut 1 ayat 16 sampai 17, Rut dihadapkan kepada pilihan apakah dia mau mengambil komitmen untuk mengasihi dengan setia. Dia harus memilih antara mengikut kepada mertuanya yang janda, yang tidak punya harapan untuk mendapatkan anak lagi, karena di zaman itu seseorang yang janda itu bisa meninggalkan kejandaannya dengan menikahi adik atau saudara, ya, saudara laki-laki dari suaminya. Ya, tentu saja hal itu, praktek itu tidak kita dengar lagi sekarang, tetapi itu yang terjadi di zaman itu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Rut bertemu dengan Naomi, mertuanya, dan kemudian ia mengambil komitmen untuk mengasihi Naomi. Mengasihi Naomi dan setia dengan berkata bahwa bangsamu, bangsaku, Tuhanmu, Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu dengan apa yang Anda hadapi di hari-hari terakhir ini. Tetapi tantangan untuk setiap orang Kristen adalah apakah kita bisa mengikut Yesus dengan setia. Apakah kita bisa setia mengiring Dia ketika kita dihadapkan dengan pilihan. Kalau saudara ikut yang mayoritas, Anda akan aman. Kalau Anda ikut yang menjanjikan ini dan itu, Anda akan tercukupi. Tetapi untuk ada di jalur minoritas, ada di jalur yang sulit, itu membutuhkan suatu komitmen yang besar. Dan ketika Rut kemudian menjadi setia untuk apa yang ia lakukan, Bapak Ibu Saudara mengerti akhirnya dia yang orang asing, dia yang non-Yahudi, dia yang sebenarnya tidak mendapat janji berkat, kemudian menjadi ibu, ya, yang keturunannya pada akhirnya akan melahirkan pembebas, bukan buat Israel, tetapi buat seluruh umat manusia. Apa jadinya kalau ia tidak setia saat itu? Apa jadinya kalau dia kemudian meninggalkan Naomi saat itu? Bapak Ibu Saudara, sekarang malam hari ini mungkin Anda dihadapkan kepada pilihan apakah Anda harus setia atau Anda harus meninggalkan. Coba berpikir, berdoa, apakah kalau saya tidak setia, saya bisa mendapatkan yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup saya. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara atau apapun pilihan yang sekarang Anda harus ambil. But be faithful. Setialah. Yang kedua, Esther. Di dalam Esther 4 ayat 16. Esther saat itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. Dia berusaha menyelamatkan bangsanya. Meskipun yang jadi taruhan adalah nyawa. Di ayat yang ke-16 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
Kalau saudara baca kisahnya, konteksnya adalah saat itu Esther sudah ada di dalam kondisi yang nyaman. Saudara bisa bayangkan dia jadi ratu. Dia jadi ratu. Seseorang yang dulunya bukan siapa-siapa sekarang menjadi orang yang dikasihi oleh penguasa negeri. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisahnya secara keseluruhan, Anda akan bisa melihat betapa raja sayang kepada Ratu Esther. Apapun yang kau minta, bahkan separuh kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Saya rasa mungkin suami-suami di sini belum ada yang berani menjanjikan seperti itu, kan ya? Ya, karena berbagi makan saja kadang-kadang iki wekku. Ya. Ini ayamku. Mana ayammu? Berbagi kamar saja kadang-kadang masih berantem ya Bapak Ibu Saudara. Atau berbagi yang lain. Tapi ini suami yang begitu menyayangi istrinya, dia bilang separuh kerajaan, kalau kamu mau, saya kasih. Tetapi Esther tahu saat itu bahwa untuk menghadap raja tanpa diundang, taruhannya nyawa. Itu peraturan saja, peraturan kerajaan. Setiap kerajaan punya peraturan yang berbeda. Kebetulan peraturan yang saat itu berlaku adalah demikian. Nah, tetapi kondisinya saat itu ada seorang yang namanya Haman yang mengelabui raja untuk kepentingan politisnya. Dia ingin membasmi semua orang Yahudi. Hanya karena sakit hati kepada satu orang. Bapak Ibu Saudara, sakit hati itu berbahaya. Betul ya? Anda bisa sakit hati sama satu orang, tetapi yang terdampak itu bisa satu gereja. Anda bisa sakit hati dengan satu orang, tetapi yang terdampak itu bisa satu lingkungan. Jadi, kalau Anda ada sakit hati dengan siapapun, bahkan dengan hamba Tuhan yang ada di tempat ini, beresin itu. Dengan siapapun, dengan ayah Anda, dengan ibu Anda, dengan anak Anda, dengan mertua Anda, dengan tetangga Anda, rekan bisnis Anda. Karena satu sakit hati itu bisa mempengaruhi banyak orang. Haman sakit hati dengan Mordekai, yang jadi korban seluruh orang Yahudi akan dibasmi. Jadi apa yang dipertaruhkan oleh Esther adalah keberadaan sebuah bangsa. Dan dia berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Itu adalah suatu keberanian yang ditunjukkan karena dia mengerti alasannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah Anda mengerti alasan kenapa Anda jadi orang Kristen di keluarga Anda? Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, apakah Anda mengerti alasan kenapa Anda mungkin punya pekerjaan ini? Kemarin saya buka Alkitab, saya baca kisah tentang Yusuf dari Arimatea. Saudara pernah tahu ya? Atau pernah dengar pasti kisah ini, adalah orang yang kemudian membeli ladang atau tempat kubur di mana Yesus diletakkan. Ya, Anda baru merayakannya beberapa waktu yang lalu. Di situ disebutkan Yusuf yang kaya. Itu ya. Dan karena ia kaya, dia punya status sosial, dan dengan status sosialnya itu dia melakukan pelayanan kepada Yesus. Saya nggak mau menyingkirkan pemikiran bahwa banyak orang berkata demikian. Kalau kamu mau jadi orang Kristen, kamu harus jadi orang miskin. Kenapa? Karena setiap orang Kristen itu harus menderita. Menderitanya itu bukan dalam artian Anda harus menjadi orang miskin. Ya, kadang-kadang ekstrimnya
kiri dan kanan gitu. Ada yang bilang bahwa kalau jadi Kristen harus miskin, ada yang bilang kalau Kristen pasti kaya. Dua-duanya salah. Kenapa? Karena Tuhan punya alasan kenapa Anda ada di posisi Anda seperti ini. Ada yang berpikir bahwa ketika saya nanti kaya, saya akan memberkati orang-orang. Ketika saya berkelimpahan, nanti saya akan kasih ke gereja. Kalau Anda nggak pernah setia saat Anda belum diberkati, bagaimana mungkin Anda akan setia ketika nanti Anda diberkati? Ketika 10.000 aja saudara nggak mau sisakan, 10.000 itu persepuluhannya berapa? 1.000. Saya nggak yakin tuh kalau Anda punya 100 juta Anda mau kasih 10 juta untuk persepuluhan. Kenapa? Karena Anda nggak setia dengan yang kecil. Bagaimana mungkin Anda setia nanti ketika besar itu ditambahkan kepada Anda? Jadi jangan muluk-muluk lah nanti kalau aku kaya aku memberkati gereja. Sekarang, kalau memang Anda tahu Tuhan saya dapat berkat nih, ini buat apa ya? Tuhan saya dapat kenaikan gaji, Tuhan saya dapat cuan nih, saya dapat untung nih. Kenapa ya Tuhan kasih ini? Karena sering kali kita bertanya kepada Tuhan itu kalau kita lagi menderita, betul ya? Wah ketika sakit, Tuhan kenapa aku dapat sakit ini ya Tuhan. Seperti sinetron-sinetron kan gitu kan. Jeng 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 gitu kan. Tuhan kenapa? Kenapa aku di PHK? Tuhan kenapa aku rugi? Tuhan kenapa aku ditipu? Pas lagi buruk, ingat Tuhan. Tapi pas lagi diberkati, saya nggak yakin tuh Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bilang, Tuhan saya naik gaji nih. Kenapa engkau memberkati aku sedemikian? Jarang biasanya. Saya nggak bilang nggak ada sih, tapi jarang. Karena ketika orang diberkati biasanya langsung mikir, belanja apa nih? Ya kan? Apa yang bisa saya habiskan untuk diri saya sendiri? Jarang yang bertanya kasih ke hadapan Tuhan, kenapa saya dapat kenaikan gaji? Kenapa engkau memberkati aku? Biasanya jarang orang berkata itu. Tetapi semoga setelah malam hari ini saudara mengerti bahwa untuk segala sesuatu ada alasannya. Dan Esther ditempatkan di saat itu, alasannya apa? Ya untuk menyelamatkan bangsanya. Kadang-kadang Tuhan bukakan jalan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan bikin progres di dalam hidupmu for a certain reason. Untuk alasan tertentu. Dan Anda harus tanya kepada Tuhan, kenapa itu? Jangan tunggu Anda menderita baru tanya Tuhan. Saya tahu banyak orang yang menderita di zaman pandemi ini. Tetapi saya juga tahu ada orang-orang yang diuntungkan dengan zaman pandemi ini. Dan ini saatnya untuk Anda bertanya alasan kenapa Tuhan melakukan itu. Yang ketiga, Ayub. Anda pasti tahu. Orang paling menderita di dunia. Bagaimana orang bisa dalam satu hari kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, kehilangan apa lagi? Hampir kehilangan istrinya karena nggak dikatakan bahwa istrinya meninggalkan dia. Kehilangan kesehatannya, semua dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu Saudara, Anda ketika ketusuk paku aja, gitu ya, keinjak paku gitu, kemudian berdarah dan mulai demam, Anda mulai berpikir gitu, kenapa sih Tuhan? Kenapa mesti aku ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Ya nggak sih? Padahal baru begitu doang kan? Ini sudah bisa bayangkan. Anaknya semua meninggal. Hartanya dari 100% bukan penurunan lagi ini Bapak Ibu Saudara. Habis. 0%. Dan di saat yang sama,
seluruh tubuhnya kena penyakit. Saudara bisa temukan nggak alasan di balik itu? Saya kira sulit untuk mendapatkan alasan yang baik ketika penderitaan itu menimpa bertubi-tubi. Tetapi menariknya di Ayub 1 ayat 21, Ayub memutuskan memuji Tuhan di tengah kesulitan. Kenapa? Karena meskipun saat itu dia tidak bisa lihat, dia mengerti bahwa Allah pasti punya alasan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya kadang-kadang ketika kita kehilangan sesuatu kita berkata bahwa oh iya ini pasti ada rencana Tuhan di baliknya. Tetapi di dalam hati kita kemudian kita mengeluh kan, kita menggerutu kan. Apa yang dilakukan Ayub adalah sebaliknya. Ketika dia tahu ada sesuatu yang diambil dari dirinya, dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Bahkan ketika kesehatanku hilang, terpujilah nama Tuhan. Bahkan ketika pekerjaanku hilang, terpujilah nama Tuhan. Bahkan ketika semua yang aku cintai terlihat meninggalkan aku, terpujilah nama Tuhan. Itulah persembahan yang sejati. Persembahan yang sejati itu ketika Bapak Ibu Saudara berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tahu ini sulit, tapi aku memuji Engkau. Saudara bisa bayangkan ya, Tuhan yang melihat hati, kita akan melihat, wow, ini hambaku yang baik dan setia. Bapak Ibu Saudara menemukan alasan di balik hal-hal yang sulit itu adalah bukan perkara yang mudah. Secara cepat ada 3 tokoh juga di dalam perjanjian baru. Ya, Markus 7 ayat 29, perempuan Siro-Fenesia. Dia mengerti kenapa kemudian Tuhan mengatakan hal yang demikian kepada dirinya. Dia memiliki mata iman. Dia memiliki ketekunan untuk memperkatakan. Dia tahu bahwa kalau saja aku tetap tinggal di sini, aku akan mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda datang ke rumah Tuhan, ketika Anda menghadap Tuhan, do you expect something? Apakah Anda mengharapkan sesuatu Tuhan akan beri kepada Anda? Atau it's just a routine? Bahwa setiap hari Anda, saya nggak tahu, Sabtu ini ibadah spesial atau ibadah rutin atau bagaimana. Tetapi setiap kali datang waktu beribadah Anda datang dan ya, saya datang, saya pulang. Saya nggak pernah benar-benar mengharapkan Tuhan memberi sesuatu kepada Anda. Anda tahu bahwa alasan saudara beribadah adalah untuk bertemu dengan Tuhanmu, untuk memuji Tuhanmu, untuk memberi kepada Tuhanmu. Karena seringkali kita datang ke gereja, kita punya ekspektasi, kita punya harapan kepada manusia. Saya berharap ketika saya datang hari ini WL-nya nyanyikan lagu favorit saya. Kalau bukan lagu favorit saya, kalau bukan lagu Pantai Kosta Lama, kalau bukan lagu terbaru dari JPCC, kalau bukan apapun ya, saudara kemudian malas tuh muji Tuhan. Nggak ngerti lagunya. Males Bukan selera saya. Bapak Ibu Saudara, apa alasan Anda beribadah? Kalau Anda ingin selera Anda, kenapa Anda nggak ke karaoke aja? Setel YouTube aja ya nggak sih? Saudara pilih lagu yang Anda suka di situ.
Alasan kenapa Anda datang ke sini kan memuji Tuhan, apapun WL itu pilih lagunya. Betul kan? Loh kalau Anda hadir ke sini dan kemudian Anda harap, bukan lagu saya. Loh alasan Anda ada di sini apa? Anda di sini untuk memuji Tuhan. Banyak kali saya nggak ngerti lagu yang dinyanyikan bahkan di gereja lokal saya sendiri. Tetapi apa yang saya lakukan ketika saya hadir di tempat ibadah adalah memuji Tuhan. Apalagi Anda punya layar sebesar ini. Kalaupun Anda nggak tahu lagunya, Anda baca liriknya. Terpujilah Tuhan, Tuhan itu baik. Anda sedang mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Seringkali banyak orang Kristen datang ke gereja itu mentalnya customer, mentalnya pelanggan gitu. Dan saudara tahu masalah besar dengan mental pelanggan adalah saudara merasa Anda rajanya. Betul kan ya? Kalau saudara masuk ke restoran, Anda maunya dilayani dong. Anda maunya dapat yang saya mau. Ya iyalah, karena saya pelanggan. Masa saudara baca menu kemudian, saya pengen gado-gado nih. Terus dikeluarinnya apa? Saya nggak tahu makanan di Banyuwangi itu apa. Yang paling terkenal di sini apa sih Pak? Hah? Lengko, lempong, tempong, itulah. Kemudian yang keluar itu kan saudara bilang, loh, kok yang keluar beda ya? Oh makasih ya. Ya enggak kan saudara marah dong. Loh saya ini pelanggan loh. Anda gak menghargai saya. Loh banyak orang datang ke gereja gitu. Datang mentalnya customer, saya pengennya ini, saya pengennya itu. Kalau nggak dilayani saya nggak mau nyanyi. Kalau khotbahnya nggak bagus, saya nggak mau dengerin. Saya nggak mau buka Alkitab, saya nggak mau nyatet. Apalagi itu orang Tegal itu siapa itu? Ya tinggi, jelek, hitam bajunya. Saudara bisa punya banyak kesempatan untuk menjadikan diri saudara pelanggan di gereja. Tetapi kalau saudara datang ke gereja punya mental pelayan, saudara tahu bahwa ketika saya datang, saya harus memberi sesuatu. Ketika saudara datang di gereja, saudara duduk, Tuhan, saya mau memberi buat Tuhan. Tuhan, aku gak punya duit banyak, tapi aku mau mengangkat tangan buat Tuhan. Tuhan, aku gak punya suara yang bagus, tapi aku mau bersorak haleluya buat Tuhan. Mental saudara akan berubah, cara ibadah saudara akan berubah Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda masuk ke gereja ini bukan sebagai pelanggan, tetapi sebagai pelayan. Pelayan itu bukan orang yang berdiri di sini, bukan. Anda itu pelayan. Kursi Anda itu mimbar Anda Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan dengan atentif, Anda mengamenkan setiap hal yang disampaikan. Meskipun orang yang menyampaikan di depan itu bukan yang saudara sukai, tetapi saudara tahu bahwa saudara mendengar firman Tuhan. Dan saudara datang untuk memberi bagi Tuhan. Knowing your reason. Tahu alasan saudara dan tekun untuk melakukan itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20 adalah tokoh yang kedua. Petrus dan Yohanes. Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Kelihatannya saya ngomong sudah terlalu lama ya. Oke, saya akan coba menghabiskan ini. Kisah 4 ayat 19 sampai 20, Petrus dan Yohanes memiliki nilai yang
tidak tergoncangkan oleh intimidasi. Kenapa? Karena dia tahu alasan. Ini loh pentingnya tahu alasan saudara untuk saudara mengerjakan segala sesuatu. Di ayat 19 sampai 20 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan. Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus dan Yohanes tahu alasan kenapa mereka ada, kenapa mereka mengabarkan Injil. Itulah kenapa ketika pun diintimidasi mereka tidak goyang. Aku akan tetap mengabarkan apa yang aku lihat. Dan apa yang aku lihat adalah keselamatan datang dari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sangat mudah untuk tergoncangkan di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini. Mudah sekali untuk menyerah dan sangat mudah. Apalagi nanti kalau saudara masuk ke dalam masa yang semakin sukar. Sangat mudah untuk menyerah dan bilang udahlah enggak lagi jadi orang Kristen. Udahlah enggak lagi percaya Yesus. Percaya Yesus kenapa jadi seperti ini sih? Tetapi kalau Anda punya nilai yang tidak tergoncangkan, tidak bisa bahkan diintimidasi pun Anda akan tetap stay firm. Menarik sekali ada seorang yang sudah tua di Beji kalau saya nggak salah. Kemudian didatangi oleh saksi Yehova. Saksi Yehova ini orang-orang yang berusaha untuk menobatkan orang Kristen. Saya bingung. Jadi mereka tahu nih rumahnya orang Kristen nih. Wah ini orang Kristen nih saya tobatkan nih. Mereka berusaha meyakinkan orang Kristen bahwa Yesus bukan anak Allah, bukan Tuhan. Dan menariknya ketika dia datang ke rumah seorang tua ini, mbah ini bilang, wes, yang aku saya takut berbahasa Jawa karena nanti salah gitu kan. Sudahlah, yang saya tahu itu Yesus Tuhanku. Kata-kata ini simple sekali, tetapi sebenarnya itu menjadi fondasi yang kokoh, yang membuat mbah ini enggak mudah digoncangkan. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar YouTube, dengar pengajaran dari apapun yang masuk di media sosial, Anda gampang digoncangkan dengan berita-berita bombastis. Oh ini ada nabi di sebelah sini, ada penyembuh, ada mujizat di sebelah sana dan lain sebagainya. Oh ada tanda-tanda akhir zaman di sini dan di sana. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu sudah memberikannya di Alkitab. Tuhan gak butuh media sosial untuk kemudian membuat firman-Nya ini menjadi lebih valid. Dan saya tahu Anda banyak dibingungkan dengan media sosial. Dan saya berharap ada pengajaran yang murni yang terus keluar dari tempat ini. Semoga Anda bisa tetap pegang nilai kekristenan yang baik. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10, contoh yang terakhir. Paulus mengambil kesimpulan akan paradoks pengikut Kristus. Bahwa ketika kita lemah, kita kuat. Itu kan susah ya. Kok paradoks ya, kok bertentangan gitu. Bapak Ibu Saudara tahu gak kenapa kita berdoa dan berpuasa? Saya gak tahu nanti saudara akan melakukan ini gak ketika 10 malam menanti pencurahan Roh Kudus hari Pantekosta, 50 hari setelah Paskah. Saya nggak tahu apa yang menjadi tradisi atau bukan tradisi ya, apa yang saudara bangun di tempat ini nilai. Tetapi kalau ada doa dan puasa, ambil itu. Kenapa? Karena ketika Anda lemah, di situ Anda kuat.
Kita berpuasa bukan seperti rekan-rekan kita yang berpuasa untuk mendapatkan kemurnian hidup, kesucian hati dan lain sebagainya. Kita berpuasa untuk menguatkan roh kita. Dan kadang-kadang roh kita ini ketutup dengan daging kita. Itulah kenapa dia dilemahkan dengan puasa. Ketika Anda berpuasa, harusnya roh saudara semakin kuat. Paradoks ya. Tetapi ketika saudara tahu alasan itu, sehingga doa puasa itu bukan jadi ritual. Tetapi saudara mengerti bahwa ada tujuan, ada alasan. Allah selalu punya alasan dalam melakukan segala sesuatu. Rut ditaruh dalam suatu posisi di mana ia bisa mempengaruhi keputusan. Esther maksudnya ya. Esther ditaruh dalam suatu posisi di mana ia bisa memengaruhi keputusan raja. Paulus mengalami kelemahan supaya nyata bahwa kuasa Tuhan itu ada di dalam dirinya. Kita bisa ambil 1001 alasan untuk meninggalkan Tuhan. Kita bisa ambil 1001 alasan untuk tidak melayani. Kita bisa ambil 1001 alasan untuk tidak memberi. Pandemi, mau memberi apa? Tapi kalau Anda mengerti bahwa ada alasan di balik segala sesuatu. Bahwa ini bukan tentang jumlah, tetapi tentang kesetiaan. Bahwa ini tentang bagaimana saudara merasa korban itu sakit. Karena sering kali kita memberi korban, tetapi kita nggak ngerasakan sakit. Kenapa? Karena kita melimpah. Tapi ketika kita memberi dan itu sakit, that's sacrifice. Karena saya nggak pernah ngelihat domba dibelek terus kemudian ketawa gitu kan. Dia selalu merintih. Kenapa? Karena sakit. Korban itu sakit. Nanti ketika saudara berkorban, saudara sakit nggak? Atau itu seperti nggak kerasa tuh. Temukan alasan di dalam setiap segala sesuatu. Kita diberi kuasa, kita ini ahli warisnya Tuhan. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Tapi masakan kita mau lepaskan itu untuk alasan-alasan yang lain. Temukan alasan yang benar Bapak Ibu Saudara, kenapa Anda hidup. Kenapa Anda mendapatkan sesuatu? Kenapa Anda menjadi orang Kristen? Kenapa Anda ada di jajak? Kenapa Anda dapat ini? Kenapa Anda dapat posisi itu? Dan kenapa Allah mengizinkan pandemi ini terjadi? Tentu saja ada alasannya. Ketika Anda temukan alasan yang benar, alasan Anda berada di sini dan bukan di tempat lain, maka Anda akan bisa hidup yang penuh, yang fulfilled, yang sepenuhnya saudara mengerti keberadaan saudara sebagai ciptaan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan serahkan kepada gembala saudara. Kita nyanyikan satu lagu. Ada kaulah alasan untukku hidup. Coba nyanyikan.
biarlah Yesus menjadi alasan kita. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Alasan membuat kita setia. Alasan membuat kita tidak tergoncang. Alasan membuat kita tetap di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan kalau salah alasan. Ini biar alasan pernikahan kita jelas, alasan ibadah kita benar, alasan pelayanan kita sesuai kehendaknya Tuhan, alasan kita hidup dan masih hidup, diberkati dan ada di tempat masing-masing kita. Oh Tuhan, terima kasih. Yesus pegang tangan nanti dengan cinta Tuhan. Tante Yosminanda berdoa. Erat tanganku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Kau alasan selalu hidup. Yesus. Keberadaan kami sampai pada hari ini. Haleluya. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kalau kami ada dengan keadaan apapun itu Tuhan, kami tahu Tuhan izinkan kami masih hidup, kami sebagai orang-orang percaya. Engkau mempunyai alasan untuk menolong kami dan menyatakan hal-hal yang belum kami mengerti sekarang, tetapi Engkau memperhatikan setiap keadaan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami melakukan segala sesuatu dengan alasan yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala kekurangan-kekurangan, kelemahan kami pada waktu-waktu yang lalu. Tuhan Yesus, Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tetap bertahan di dalam segala keadaan. Apapun itu Tuhan, baik di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha kami, di dalam kami bermasyarakat. Kami tahu Tuhan melihat setiap keberadaan kami. Dan biarlah jadikan kami alat Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami. Sehingga nama Tuhan Yesus saja semakin dibesarkan dan ditinggikan. Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap kami yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan firman Allah.
Biarlah pada hari-hari ke depan yang Tuhan berikan kepada kami juga mau mengerti Ya. segala sesuatu yang kami kerjakan. Biarlah mempunyai alasan yang tepat, Amin. alasan yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku. Mari nyanyi lagu ini. Terima kasih. Nanti dengan hormat Yosmin Nandar akan menutup ibadah ini dalam doa berkat. Kiranya ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Bawa terus kami ya Tuhan menjadi gereja-Mu yang dewasa dan mengerti. Apapun yang terjadi dan apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan punya alasan bagi kami. Dan alasan itu adalah tujuan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap menjadi jemaat-Mu yang setia dan mengasihi Tuhan. Karena kami mengerti rencana-Mu, kami mengerti maksud-Mu yang sungguh ajaib di dalam diri kami. Berkati gembala jemaat sekeluarga, demikian seluruh jemaat Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka dan Engkau juga mengerti apa yang Engkau harus lakukan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau belajar taat kepadamu. Kami menyerahkan malam ini hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia. Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk kami terus bertumbuh dalam pengiringan kami kepadamu. Keluarga dan rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Tangan kami buka dengan iman di hadapan hadirat-Mu. Dan sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari anaknya yang tunggal Yesus, oleh penyertaan bimbingan, kekuatan, pertolongan dan persekutuan Roh Kudus, dihantar disertai kita sekalian malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.